Selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update kembali terkait dengan kasus Vina dan juga Eki. Salah satu hal yang kita juga harus hati-hati sekarang adalah untuk memisahkan mana antara yang fakta persidangan ataupun juga dari sekedar dari filmnya. Karena kan cerita dari Vina dan juga Eki ini diangkat ke dalam sebuah film layar lebar, kemudian viral. Dan kita juga harus sadar, dalam film tersebut pun, aku yakinlah tidak semuanya adalah 100% benar. Bahkan dari sutradaranya pun sudah mengakui, memang ada beberapa bagian yang sifatnya adalah pengembangan atau imajinasi. Nah, yang takutnya adalah, kalau aku lihat sekarang ini kan, ada beberapa hal, ada beberapa isu yang akan kita bahas. Salah satunya adalah mengenai Linda. Linda adalah sosok sahabatnya Vina, yang dikatakan oleh keluarga Vina bahwa sosok inilah yang ngebuat kasus ini menjadi terang benderang. Kenapa? Awalnya kan dikatakan pada saat penemuan Vina dan juga Eki di kejadian tersebut dikatakan ini adalah karena kecelakaan. Tetapi setelah dilakukan pendalaman lebih dalam lagi, setelah ada keterangan kesaksian dari Linda yang kesurupan tersebut, baru terbuka ini adalah bagian dari sebuah kasus yang ada unsur pidananya. Nah, ini kan dari satu pihak aja kita bisa pahami bahwa namanya keluarga pasti juga akan menggunakan banyak sekali perasaan dan kadang ada beberapa hal yang tidak pas dengan fakta persidangan. Nah, yang menjadi isu, aku nggak tahu buat teman-teman yang sudah nonton film ini sekarang aku lihat di TikTok banyak banget yang bilang bahwa ada spekulasi bahwa Linda ini adalah sosok orang yang mungkin aja dia mengetahui peristiwa ini. Mungkin ada cinta segitiga antara Linda dan juga Egi ya. Egi itu adalah salah satu pelaku yang sedang kabur ya, atau masuk dalam DPO. Eki itu adalah korbannya, teman-teman. Nah, ada beberapa netizen yang bilang bahwa ini adalah spekulasi. Kenapa? Buat kalian yang percaya dengan kesurupan, ya kita sudah nggak usah perdebatkan lagi. Karena memang ada banyak kecocokan antara apa yang disampaikan Linda pada saat dia kesurupan dengan fakta-fakta yang merujuk kepada alat bukti. Tetapi ada juga netizen yang tidak percaya dengan kesurupan bahwa jangan-jangan Linda sudah mengetahui semua ini karena sebegitu detail dia bisa tahu semuanya. Well, bagi aku pribadi, aku lihat dari banyak sumber, tidak ada alat bukti yang merujuk bahwa Linda adalah peranan sebagai orang yang mengetahui atau yang membantu. Oke, itu bagian pertama. Bagian yang kedua, kita akan bahas adalah mengenai keterangan terbaru dari Kapolsek Kesambi Cirebon, Ibtu Rudiana, yang merupakan ayah dari salah satu korban, Muhammad Rizky Rudia atau Eki. Hal yang disampaikan di sini menurut aku juga cukup unik, teman-teman. Beliau dengan segala hormat terlihat meneteskan air mata dalam video ini yang diunggah di Instagramnya. Poin-poin yang disampaikan adalah tolong jangan buat kami lebih sakit hati lagi. Saya tidak diam dan kerjasama dengan reskrim. Terbukti sudah 8 orang yang divonis. Tolong jangan berasumsi atau membuat statement yang membuat kami sakit hati. Sudah 8 tahun kami sabar. Tetapi jujur, pada saat dari Kapolsek Kesambi Cirebon ini memberikan statementnya setelah viral, ada dua kelompok netizen. Ada kelompok netizen yang pasti semuanya empati, karena bagaimanapun juga beliau sedih kehilangan putranya. Tapi ada yang menduga ada beberapa spekulasi. Misalnya, kalian masih ingat spekulasi yang banyak beredar mengatakan bahwa apa sebenarnya 3 DPO ini sudah nggak ada lagi di dunia ini. Mungkin saja mereka tuh semuanya sudah dihabisi karena bapaknya adalah seorang Kapolsek. Seperti itu. Dugaannya ada yang mengarah ke sana. Atau yang kedua adalah banyak yang bilang bahwa mereka itu, si DPO 3 orang tersebut, jabatannya lebih tinggi atau kekuasaannya secara ekonomi atau secara apapun lebih tinggi dibandingkan bapaknya korban, makanya nggak bisa disentuh sama sekali. Well, ini akan banyak sekali multi interpretasi, tetapi akan coba kita lihat dulu pada saat Kapolsek Kesambi Cirebon menyampaikan hal yang aku sih sangat terharu banget ya pada saat beliau itu mulai menangis pada saat mengingat putranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengharapkan pada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami
yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya. Ada kemarahan sih aku lihat. Dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan. Kemarahannya lebih mendominasi di sini. Sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa. Mudah-mudahan. Ada kemarahan dan ketakutan sih. Orang-orang. Kalau sedihnya udah nggak mendominasi kalau aku lihat. Mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang ini unik akan nih. mungkin lebih membuat kami sakit. Kami cukup yang mengalami selama 8 tahun. Jangan berasumsi. Untuk sabar. Dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang. Amin. Dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap. Oke. Dari video pendek ini, mohon maaf dengan Pak Rudi, dengan segala hormat, salah satu positifnya dengan keviralan ini kan akhirnya kan digali lebih dalam ya mengenai 3 DPO tersebut, karena 3 DPO daftar pencarian orang tersebut kalau aku cek di jejak digital ini baru dikeluarkan beberapa waktu terakhir ini. Dulu 8 tahun yang lalu itu tidak ada DPO yang dikeluarkan untuk 3 orang tersebut. 2 hal yang aku lihat dari sini, Pak Rudi itu kelihatan tertekan. Terus juga yang uniknya adalah jangan berasumsi, tolong doakan saja. Yang bagi aku pribadi biasanya ya teman-teman, kalau kita lihat kan kayak 2 sisi kayak berbeda banget lah, 180 derajat. Keluarganya Vina dan keluarganya Eki, which is keduanya adalah korban ya, dengan segala hormatku. Kalau dari keluarga Vina itu lari ke media, temuin A, B, C, dan D agar ini menjadi viral, mencari keadilan. Tetapi untuk keluarganya dari Eki, kesannya bahwa ya mungkin kita juga nggak bisa mengejudge bahwa mentang-mentang tidak dipublikasikan, lantas tidak berbuat apa-apa. Dikatakan bahwa kami sudah berbuat banyak dengan profesi beliau sebagai seorang Kapolsek ya. Jadi kita sudah bisa paham bahwa ini juga menjadi salah satu kayak serba salah bagi beliau. Kalau beliau itu akan fokus, vokal keras, nanti juga yang akan malu adalah pihak kepolisian sendiri. Ini juga menjadi salah satu alasan aku lihat dari anggota Kompolnas yang bilang bahwa kasus ini sudah masuk dalam radar Kompolnas pada saat ada keluarga dari Vina yang mengatakan mendapatkan kayak intimidasi dari 2 oknum, dugaannya adalah yang ngakunya intel, yang melakukan intimidasi pada saat mau dibuat film. Proses filmnya sudah dilakukan. Dikatakan dari keluarganya Vina bahwa ada 2 orang datang ke rumahnya, kemudian minta, ngapain sih kok dibuat film begini? Ini nanti bikin jelek nama polisi. Kemudian dibalas, bodoh amat lah dan sebagainya, ini kan keluarga saya dan sebagainya. Kemudian nggak cukup sampai segitu, sutradaranya pun mengakui bahwa di hari yang sama juga, kedua oknum tersebut pun datang ke area syuting dan memberikan sesuatu hal yang kesannya juga kayak mengintimidasi. Ini adalah momen menurut anggota Kompolnas, kasus ini sudah masuk dalam radar mereka. Nah, kalau memang ini adalah dari 2 statement ini, aku bisa memahami bahwa Pak Rudi, Ibtu Rudiana serba salah. Kalau dia akan vokal, ya nanti efeknya ke institusi Polri juga. Nah, sementara itu, kalau dari keterangan Hotman Paris, yang selalu menjadi pertanyaan adalah pada saat BAP atau berita acara pemeriksaan. Di awal-awal itu ada catatan BAP, ini juga harus di cross-check lebih detail, benar nggak? Harusnya sih BAP ini beneran sudah dilihat oleh Hotman Paris atau enggak. Karena kasus seperti ini pun juga terjadi di kasus Subang yang Ibu Tuti dan juga Amel. Yang dulu ngakunya dia sudah melihat siapa aja tersangka, tiba-tiba merubah kata-katanya, tapi sekarang diakui lagi bahwa pernyataan pertama adalah yang benar. Jadi aku tuh punya kecenderungan melihat dari kasus atau tindakan kriminal, ucapan yang pertama kali itu cenderung kredibilitas dan validitasnya tuh bisa lebih dipertanggungjawabkan. Merubah BAP, awalnya semuanya kompak menyebut ada 3 orang lainnya. Tetapi pada saat berkasnya dipindahkan
dari Polres atau Polsek saat itu kemudian menuju ke kejaksaan, dirubahlah nama-nama tersebut bahwa mereka mengaku tidak tahu siapa 3 orang tersebut dan tidak menyebutkan. Bahkan kalau aku baru lihat juga salah satu keterangan dari kuasa hukum beberapa terpidana ya bilang bahwa para terpidana itu, para kliennya memang nggak kenal sama Vina, nggak kenal sama Eki, bahkan nggak kenal juga sama 3 orang yang sekarang masuk dalam DPO tersebut. Apakah DPO ini adalah hasil karena spekulasi masyarakat dengan film yang viral, ataukah memang ada fakta hukumnya? Tetapi pada saat dari Polda Jawa Barat secara resmi telah mengeluarkan 3 DPO ini, menurut aku ini adalah salah satu alibi dan juga bukti yang kuat bahwa 3 orang tersebut bukanlah isapan jempol belaka. Ada kesan juga waktu Kapolsek Kesambi Cirebon, Ibtu Rudiana, bapaknya korban Eki, ada serba salah kayak ketakutan juga seandainya kalau ternyata 8 orang yang sedang menjalani proses hukum ini dan 1 orang yang sudah bebas ya, itu ternyata mereka tidak bersalah seperti alibi dari para kuasa hukum mereka bahwa mereka bilang mereka itu tidak terlibat dalam peristiwa ini, mereka itu adalah korban dari rekayasa kasus. Itu adalah alibi dari kedua kuasa hukum dari ke-8 terpidana, teman-teman. Jujur untuk urusan itu akan aku coba gali lebih dalam apakah ini masuk akal atau enggak, karena yang ngomong hal tersebut kan adalah kuasa hukumnya. Yang namanya kuasa hukum itu sudah diatur dan dijamin dalam undang-undang untuk boleh membela kliennya. Kita juga harus fair ya, kita mendengarkan, lihat dari alat bukti lainnya. Karena untuk menentukan 1 orang tersangka atau 1 hal fakta dalam dunia hukum itu harus ada 2 alat bukti yang kuat. Misalnya alat bukti itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Nggak mungkin lah kalau sekonyong-konyong dari kepolisian menetapkan mereka sebagai tersangka, tapi nggak ada alat buktinya, itu mereka bisa kalah di pra-peradilan. Begitupun juga dalam persidangan. Kalau ternyata apa yang ditulis dalam surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum ternyata tidak bisa dibuktikan dengan disupport dengan 2 alat bukti, itu tidak akan bisa meyakinkan yang mulia hakim. Jadi menurut aku kalau kita mendengar dari beberapa kuasa hukumnya para terpidana, kita jangan langsung percaya begitu aja. Kita coba ngecek apa yang mendasari mereka menjadi tersangka. So, itu adalah salah satu isu yang juga paling banyak teman-teman minta aku untuk ngebahasnya. Terus juga mengenai oknum Intel tersebut, dugaannya, apakah itu indikasi bahwa mereka terlibat atau enggak? Ya, menurut Hotman Paris, harusnya pada saat ada oknum Intel tersebut bisa menjadi petunjuk bahwa kenapa nih kamu kok membuat hal seperti ini? Apakah pure karena kecintaan kamu dengan Polri, atau bahkan jangan-jangan mereka ini adalah yang terlibat menutupi kasus ini. Karena dari banyak orang yang ahli di Indonesia mengatakan kasus ini ada sesuatu hal yang sangat janggal banget proses penanganannya. Apalagi setelah 8 tahun baru diterbitkan DPO, itu ada sesuatu hal yang harus kita gali lebih dalam. Sementara itu bisa aku update terkait dengan kasus Vina dan juga Eki di Cirebon. Kalau kalian punya update baru, bisa tuliskan di kolom komentar video ini, atau bisa kirim pesan ke Instagramku di Anjas Asmara, ataupun juga komen di TikTokku, ataupun juga kirim pesan foto-foto di Facebook pageku juga bisa di Anjas Asmara juga. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.